Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini seperti biasa kita mengadakan satu program belajar mengajar yang orientasinya kepada pelatihan atau latihan-latihan berbahasa Al-Qur'an. Kenapa kita sebut berbahasa Al-Quran? Karena kaidah tata bahasanya, kaidah-kaidah yang berlaku dalam Al-Quran gitu maksudnya. Kendati pun program seperti itu, tetap saja ada terkadang ayat yang harus kita bawa ke ayat lain untuk melihat korelasi hubungannya. Baik itu cara kerja sistematik umum maupun sistematik ayat. Kalau sistematik ayat itu penjelasan antar penjelasan dari ayat satu ke ayat lain dalam satu surat. Itu namanya sistematik ayat. Kalau sistematik umum kan dia nyebrang dari surat yang ke satu ke surat yang lain misalnya gitu. Itu umum sifatnya. Yang kita sering pakai itu sistematik umum ya. Tapi dalam hal ini masih dalam surat At-Taubah. Yang mau kita angkat menjadi bahan latihan itu surat At-Taubah, surat ke-9, ayat ke-58. Tapi sebelumnya kita angkat juga dari surat At-Taubah juga, yaitu di ayat 60 dan 103 ya. Nah, ini sebagai dasar dalam memahami ya, tentang zakat. Kalau istilah dalam Al-Qur'annya itu ada zakat, ada sedekah. Itu bermakna sama gitu, walaupun istilahnya berbeda. Kayak misalnya qiyamul lail dengan tahajud gitu. Dua istilah yang berbeda tetapi orientasinya atau merujuk kepada maksud yang sama. Jadi sebelum kita masuk ke At-Taubah ayat ke-58, kita lihat dulu ini ya. At-Taubah 103 di kalimat ini aja. Saya mau ngangkat ada perintah di sini. Khudz min amwalihim. Ambillah harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Nah, zakat nanti secara skala besar menjadi sistem. Kenapa sistem? Karena skalanya besar. Dia tuh negara. Kenapa negara? Karena baitul malnya satu. Kalaupun dia ada baitul mal yang lainnya, itu per kampung sampai tiap kampung. Jadi bukannya satu kampung banyak baitul mal, begitu. Baitul mal untuk negara itu satu. Di bawahnya itu nanti, ya kalau sekarang ini analoginya seperti negara, ada provinsi, ya kan? Ada kabupaten, ada desa. Begitu. Sama. Tapi pada dasarnya baitul mal itu harus satu dalam satu wilayah. Kita ambil aja contoh sebagai negara lah gitu. Itu dikelola dengan satu baitul mal. Makanya disebut sistem. Kalau cuman satu dua urusan itu belum bisa dikatakan sistem. Bisa nangkep perbedaannya. Kenapa itu zakat nanti menjadi sistem? Bahkan itu sistem ekonomi. Kenapa sistem ekonomi? Satu, ini. Pertama, karena ada perintah mengambil. Jadi mengambil harta mereka sesuai ketentuan yang ditetapkan sampai mencapai hisab itu sebagai zakat. Berarti di sini pendapatan kan? Benar nggak? Karena mengambil berarti dapat. Berarti masuk dalam kategori pendapatan atau pemasukan gitu. Lain dengan di sini surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqati li al-fuqara. Ya kan? Fakir, miskin dan seterusnya 8 ini.
Berarti itu dari yang sudah diambil dialokasikan atau disalurkan ke sini kan gitu. Perkara nanti ini pembahasannya kan ada sendiri nanti ini. Kita angkat prinsip dasarnya dulu tentang zakat satu sistem perekonomian. Kenapa dia perekonomian? Karena ada unsur pendapatan, ada unsur belanja gitu. Terjadinya satu ekonomi karena ada masukan dan pengeluaran. Itulah yang disebut ruang lingkup ekonomi ya. Ekonomi itu baru bisa terjadi kalau ada pendapatan dan pengeluaran atau pendapatan dan belanja harta benda yang diambil dan dikeluarkan tadi gitu. Dalam segi skup kecil dagang itu ada jual ada beli gitu. Makanya disebut zakat sebagai sistem perekonomian. Sampai di sini nangkep nggak maksudnya? Prinsipnya ada pendapatan, ada pengeluaran. Berarti ada yang masuk, ada yang keluar. Syarat terjadinya ekonomi itu harus ada itu. Ilmu ekonomi kalau kita belajar dimanapun dasarnya itu. Gitu. Jadi kalau ada wilayah atau masyarakat dari mulai yang terkecil sampai yang terluas, kalau tidak terjadi itu, berarti di wilayah itu tidak ada ekonomi. Ekonominya nggak terjadi di situ, nggak terdapat, gitu. Itu alasan. Jadi dari dua alasan inilah sebagai dasar kenapa zakat itu bukan sekedar saran ya, saran. Kalau yang terjadi sekarang kan saran aja. Ayo bagi yang siapa yang mau zakat, kumpulkan di Baitul Mal gitu kan. Kalau ini sifatnya apa? Saran apa wajib atau mesti atau gimana ini? Karena perintah. Begitu. Cara melihatnya begitu. Quran itu isinya selalu perintah dan larangan. Walaupun cara menjelaskannya dengan mutasabihat, dengan perumpamaan, dengan bercerita. Cara menjelaskannya itu banyak ya, gaya bahasa yang ditampilkan dalam Al-Quran itu. Semua itu orientasinya dalam rangka memerintah dan melarang. Makanya isi Al-Quran itu cuma dua. Secara general gitu. Perintah, larangan. Sampai situ nangkep juga ya. Prinsip. Ini pas ini aja. Kalimatnya memang kalimat perintah. Kalau ini kan innama shadaqoti. Ini kalimat berita kan? Benar ya? Nggak ada unsur perintah larangan kan? Ada nggak unsur perintah? Kalimat perintah larangan? Nggak ada kan di sini? Innama, dia sifatnya berita. Kan kalimat itu ada berapa sih? Secara bahasa. Yang disebut kalimat ada berapa? 3. Kalimat kata benda, kalimat campuran, kalimat kata kerja. Cuma 3 itu kan. Nah, ketiga kalimat itu disebut kalimat berita. Gitu. Kalimat perintah, kalimat larangan tuh lain lagi. Dia bukan kalimat berita, tapi kalimat perintah, kalimat larangan nyebutnya. Gitu. Kategorinya lain. Makanya itulah pentingnya kita mengetahui bahasanya. Jadi kita dari situ berangkat dari tata bahasa seperti itu, memahami tata bahasa seperti itu, kita bisa mengetahui isi Al-Quran gitu. Bisa menentukan orientasi makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dari situ. Karena nanti prakteknya kan perintah larangan begitu. Jadi nggak ada cerita nanti Allah cuma ngasih kabar zaman dulu begini. Oh nanti sekarang nanti nggak terjadi lagi. Itu kan dulu nggak begitu. Sifat Al-Quran tuh nggak seperti itu. Ada kan penjelasannya kan. Kalau dipanjangin lagi nanti makin membias nggak kesini nanti. Kayak prinsip sejarah, pengulangan itu kan. Jadi sudah nangkap ya. Diperuntukannya untuk ini 8 asnaf. Nah, diambil dari harta benda mereka yang mencapai hisab sebagai zakat gitu.
Kalau mereka nggak ngasih, sementara mereka sudah mencapai batas hisab, sanksinya apa? Rampas. Itulah esensi dari pemenuhan perintah atau sebuah kemestian, kewajiban. Jadi ada sanksi gitu loh. Jadi kan kalau ditanya, itu perintah kalau nggak dilaksanakan sanksinya apa? Pasti ada. Gitu. Dirampas, itu sanksi itu. Dirampasnya pun tapi sesuai dengan hisab tadi. Semua tuh ada unsur-unsur keadilan ya. Tidak menzolimi sifatnya itu. Nah, zaman sekarang tuh banyak isu-isu yang masalah-masalah kesetaraan, keadilan kan. Nanti kita lihat aja. Apa benar-benar adil atau tidak itu. Calon-calon presiden kita itu. Ada satu kan yang ngomongnya ini keadilan semua kan. Selalu keadilan gitu kan. Coba ini diterapkan. Ada ini, ada ini. Inilah kebijakan Allah. Kebijakan Allah dua ini dalam urusan sodakoh atau zakat itu. Coba diterapkan. Penuhi perintah ini. Cara mengambilnya pun teknisnya banyak. Tekniknya. Nggak harus datang ke satu rumah, tiap-tiap rumah ngambil gitu, enggak. Kayak contoh pajak aja lah. Cara ngambil pajak itu kan penguasa nggak ke rumah masing-masing minta zakat, minta pajak ini kan. Misalnya 11%, apa berapa persen dari minuman mineral gitu kan. Dia nggak perlu datang ke rumah-rumah, tapi menggunakan sistem begitu. Itu cara mengambil zakat banyak, tekniknya nanti di hadis tuh banyak gitu loh. Ya, kita kan tidak melihat teknik itu orientasinya selalu kepada alat dan peralatan, tapi dia sistemnya gitu. Sistem pengambilannya itu, tekniknya. Kalau sudah garis besarnya sudah tahu, posisinya sebagai dasar untuk memahami ini. Maksud saya kalau nanti dibahas ini langsung kan, tiba-tiba kok ada orang nanti yang mencela. Bingung nanti kan, kenapa kok itu mencela gitu. Harus tahu dasar ini dulu. Prinsip dasar memahami zakat sebagai sistem perekonomian. Kita lihat sekarang ya. At-Taubah surat ke-9 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqati. Yaitu minhum, di antara mereka man. Man itu ada 3 kan? Ini man apa jatuhnya? Man tanya, man penyambung, atau man sartin. Ada 3 kan? Man penyambung. Kalau kita sudah tahu ciri-cirinya itu bisa membedakan. Kalau man tanya itu kan biasanya pada umumnya salah di hadapannya itu ada kata benda marfu berbaris domah, posisi domah ya. Itu jadi man tanya dia. Dalam penerjemahannya pun nanti nggak bisa seperti man penyambung. Dia harus maksudnya bertanya gitu. Bentuknya bertanya. Kalau penyambung dalam penerjemahan paling yang atau ada yang gitu. Itu penyambung. Yaitu di antara mereka ada yang gitu. Yalmizuka. Yalmizuka itu dari lamaza yalmizu lamzan. Mencela. Subjeknya apa itu? Subjeknya huwa. Huwanya kemana? Keman gitu. Karena kan dia kalimat kalau man yalmizu ka fisodakoti, kalau diambil sininya aja, dia kalimat apa? Campuran. Kalau kata kerja, subjeknya nggak di depan, ya kan? Kalau di depan berarti dia bukan subjek, tapi pokok kalimat. Itu bedanya. Kan susunan kalimat kata kerja kan kalau subjek non KPN dia selalu di tengah, kalau nggak di akhir, ya kan? Nggak pernah di depan. Nah bedanya begitu aja nanti itu. Jadi sini pokok, ini keterangannya gitu.
Kalau dalam kalimat ini ya, kalimat campuran. Jadi unsur campuran itu pokok dan keterangan atau mubtada dan khobar ya. Kalau kata kerja kan beda, subjek dan objek. Ada kata kerja di situ unsurnya. Jadi subjeknya itu huwanya ke man gitu. Kalau ditanya subjek. Tapi kalau ditanya pokok kalimat man gitu. Banyak teorinya ya. Soalnya itu nanti yang itu tadi ya, yang menentukan. Kalau kita sudah paham teori-teori kayak gitu, itulah nanti yang menentukan orientasi kepada makna yang sebenarnya setelah dimasukkan ke metodologi sistematika analitika objektivita gitu. Nah, yang mau dimasukkan kan apa itu harus tahu ininya, barangnya lah gitu. Jangan masukin ke lab, tapi kita nggak tahu barangnya. Kita mau meneliti virus, yang kita masukin tempe, kan nggak masuk juga. Harus tahu, ini harus virus gitu. Harus mengenal, ini virus, terdiri dari apa, baru masukin di situ. Pengujian, virus ini berfungsi apa gitu. Jadi metodologi sistematika analitika objektivitas ibarat lab ya. Lab. Alat juga berarti kan dia. Basis pengujian lah gitu. Basis pengujian benar atau tidaknya suatu premis lah. Kalau dalam istilah kuliahan itu premis gitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau itu benar gitu. Objektif gitu. Apa adanya. Ya. Ada yang mencela Anda. Anda itu ke Nabi Muhammad dalam urusan zakat. Makanya tadi setelah penjelasan yang tadi berarti di sini dalam urusan sistem zakat gitu. Ini jangan tanya lagi nanti kok zakat itu sistem. Kalau kita lihat di kenyataan Rasul itu pelaksanaannya itu dia menyeluruh dengan satu wadah disebut Baitul Mal tadi. Di dalamnya ada kegiatan pemungutan atau pengambilan dan pengeluaran ini. Berarti dia semacam APBN gitu. Kalau di negara. Penerapan di Masjid Nabawi itu dulu begitu. Jadi untuk semua wilayah di Madinah itu, pembahasan di Masjid Nabawinya itu membangun ekonominya seperti itu. Bagaimana kita narik duit lah gitu loh. Ada ukurannya, ada hisapnya. Comot-comotin satu-satu. Termasuk yang kufur, Yahudi, Nasrani di situ tuh. Semua tuh kena semua, kena hukum itu. Kena kegiatan itu. Dan itu sifatnya wajib, mesti, karena diperintah. Ya. Nah, itu di antara mereka ada yang mencela itu. Nah, karakteristik orang yang mencela itu dapat dilihat dari kalimat selanjutnya. Fa'in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idahum yaskhotun gitu. Maka jika apa ini? U'tu itu apa? Ini ya. Kalimat apa? Pasif. Ya kan? Jika mereka diberi daripadanya, haknya ini kemana? Sodakoti. Ini kan jamak apa ya tunggal? Jamak. Di sini jadi tunggal. Ya kan? Di sini satu, di sini jamak. Ya itulah bahasa Al-Qur'an, begitu. Contoh lagi kayak misalnya alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina. Ta'uzu di situ. Ta'uzuhum azan. Asayatinanya jamak. Ta'uzunya hiya bukan? Ya kan? Hiya kan? Contoh. Ada lagi contoh begini nih. Kolat.
rusulun. Di sini hiya. Ini jamak. Ya kan? Jamak di sini hiya gitu. Ini kalimat kata kerja. Tapi kalau kalimat model kayak gini nih, dia masih satu kalimat jadi satu, jadi hiya. Walaupun di sini jamak ya. Kita kan ngeluarin atau menurunkan rumus-rumus itu kan berdasarkan data ya. Data yang ada di Quran tuh begitu. Kalau jamak ada kata benda yang bentuk cewek. Begitu jamak perempuan dia. Bukan jenis kelamin tapi jenis kata. Aturannya begitu kaedahnya. Kalau ini kan menggunakan sodako. Sodako itu ada pengambilan, ada pengeluaran. Kalau yang di sholat zakat itu kalau sodako, namanya sodako kan kita ala kadarnya ya. ngasih gitu kan, infak, kalau itu lain lagi ya. Tanya ke orangnya itu yang bikin itu bagaimana itu. Ya di hadis tuh banyak, tetapi memahami itu bukan sebagai sistem penjelasan. Yang dipahami orang tentang hadis-hadis itu kan dia memahami satu persatu. Kenapa? Dia nggak ada hubungan dengan hadis yang lain tuh nggak ada hubungan gitu. Dia diperhatiin satu-satu, satu hadis tafsirin gitu. Walaupun pelaksanaannya sama dengan sistem zakat secara itu nanti bakal ada yang seperti itu. Sebutannya pun sedekah itu. Tapi tetap masuk kategori itu kewajiban sebenarnya. Kalau diklasifikasikan dua halal haram lah gitu ya. Halal haram, perintah larangan. Itu dia wajib hukumnya. Atau halal itu bukan sesuatu yang haram gitu. Prinsip-prinsip kayak gitu. Banyak contoh-contoh hadis atau ayat yang dipahami secara terpisah-pisah. Ujung-ujungnya ya menjadi nggak nyambung. Kayak siratal mustaqim itu nanti nggak ada hubungan dengan siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin. Wasolihin itu apa? Nanti orientasinya ujung-ujungnya ke dunia hasanah. Endingnya di sana. Kalau itu dipecah-pecah, dia begitu sholat, kita begitu sholat, nggak ada hubungan dengan dunia hasanah. Ya cuma sekedar sempit aja kan, ke Allah begitu aja kan. Nggak ada hubungan tuh ke dunia hasanah itu nantinya itu. Apa tindakan-tindakan atau sikap-sikap yang minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolin tuh apa aja kerjaannya itu. Ya kan? Nanti ujung-ujungnya ke dunia hasanah. Nanti berakhir di fil akhirati hasanah. Itu harus ada bridging, ada tindakan demi tindakan gitu. Ada orientasi. Jadi sholat itu nggak berfungsi kan kalau kayak begitu. Kalau nggak begitu, ya silahkan nanti kan begitu sholat ya nunggu aja nanti di akhirat. Di dunia hasanahnya nggak dilompatin kan? Itu nanti di akhirat itu. Itu akibat dari penjelasan terpisah. Satu ayat, satu hadis langsung tafsirkan. Kalaupun dia pakai tafsir, tetap aja dia pakai tafsir ulama yang menafsirkannya satu itu juga. Ya nggak menyelesaikan masalah kayak begitu. Nangkap nggak maksudnya? Itu kan problem kita. Menempatkan itu kan kayak zakat, terus itu sedekah. Itu infak gitu ya. Itu kan beda-beda katanya. Berarti dia itu menempatkan di satu kalimat. Berarti kan ada ini kan ada tujuannya di situ. Iya. Seperti ini kan. Inama sodakotin. Kenapa harus sodakotin? Kenapa enggak? Inama zakat Inama gitu. Zakat, gitu kan. Iya. Di sini ada sholat nggak di sini? Nggak ada kan? Ketika dia berdampingan dengan sholat disebut zakat. Nah, zakat sudah kita maklumi rangkaiannya kemana? Yatluna kitab Allah. Selalu begitu dia. Walaupun dia nggak disebut. Jadi ada nanti kan
perhatikan kalimat ya. Setiap ada kalimat perintah sholat dan zakat, itu tidak ada tentang pendidikan di situ. Perhatiin lah. Cek coba di Quran itu. Tapi kalau dia infak, dia selalu ada pendidikan di situ. Rangkaian kalimatnya itu. Berarti itu bicara sektor pendidikan, ada sektor ekonomi. Jadi zakat itu ke ekonomi sektornya. Bukan berarti nggak ada hubungan dengan ekonomi pendidikan. Kan ayat ini nggak bisa terputus. Dia menjadi satu garis yang terbentuk dari titik-titik yang sambung menyambung menjadi garis itu. Ya nggak selalu makanya dilihat nanti di pengelompokannya dia kemana gitu. Ya bisa disebut sektor lah. Cari istilah yang tepat untuk menggambarkan kalau itu sektor atau bukan gitu. Yang jelas nanti ada ya semua ipolexos buthankam, ayatnya mana, cirinya apa, sampai itu bisa menunjukkan kalau itu tentang ideologi, tentang politik, sosial. Itu ada sektor-sektor semua itu. Nah, dalam hal ini saya dapat begitu, saya udah cek, saya udah lihat semua tuh tergantung